Izin tadi sore ya, jadi MC-nya saya interupsi karena saya mengingat ada urutan acara. Yang pasti saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih para penyelenggara. Untuk itu mari kita berikan aplaus kepada PPK, Adinda saya. Kenapa saya bilang Adinda? Karena saya alumni PPK. Ada Mamet, ada Bagas, ada Bintang, ada Sukma dan Windu yang sebenarnya mereka sangat terbuka, dia mau menerima masukan, makanya speednya tinggi. Sebenarnya ini bukan yang ketiga, sebenarnya mereka harusnya kalau kemarin langsung play waktu malam, mungkin yang pertama mereka menjadi yang terbaik dan tercepat. Tepuk tangan buat mereka. Tetapi yang paling terpenting adalah saya melihat kegigihan para PPS. PPS itu tepuk tangan PPS, walaupun PPS tidak semua lengkap. Luar biasa mereka disetrap oleh PPK. PPK garuk-garuk kepala, tetapi mereka garuk-garuk pantat karena memang panas. Iya kan, dari mulai start jam 8, selesai jam 11 sampai jam 12, apalagi yang terakhir kemarin Jati Mekar digenjot terus sampai akhirnya selesai di jam 12 malam lewat. Luar biasa teman-teman PPS dan teman-teman PPS juga selalu semangat walaupun digenjot kanan kiri, tapi memang itu menjadi dinamika. Nah, itu yang saya sampaikan pertama-tama untuk para penyelenggara. Tetapi karena hadir sahabat saya yang cantik di sini, Karen Nisa, saya manggilnya Tenong. Tenang, saya lagi nggak ngerayu dia, memang saya sering candaan sama dia. Terima kasih sudah datang. Jajarannya pengawas juga bekerja dengan baik, tapi nanti saya berikan catatan-catatan. Dan juga yang saya hormati, sahabat saya juga Bang Azari, pimpinan di pemerintahan Jati Asih. Saya lihat beliau ini turun tangan terus, padahal ini jamnya tidur. Tapi camat, pimpinan camat dia tetap standby di sini. Dan juga Leda Manik yang mewakili Polsek, Pak dan Ramil, dan semua teman-teman Satpol khususnya. Itu kayaknya kotak aman, gak ada yang digigit tikus. Karena itu tepuk tangan buat mereka, karena luar biasa. Saya mewakili PD Perjuangan mengucapkan terima kasih. Salam dari pimpinan kami Pak Triadiranto dan juga Pak Supurna Baban, yang kebetulan saya laporkan terus bertahap bahwa kami di sini kondusif dan baik-baik saja. Dan juga teman-teman partai politik tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya kalau kayak kami ini nih barang baru stok lama. Ini rata-rata orang-orang lama ya, makanya kami ya buat apa lagi ribut. Tapi kami ya dinamika, pasti harus ada perintah-perintah partai yang harus kami kerjakan, sehingga kita agak kencang di awal, lebih baik kencang di awal daripada seperti kejadian di beberapa kecamatan sampai sekarang akhirnya berlanjut ke kriminalitas dan pidana. Jadi tepuk tangan buat teman-teman partai politik yang sebenarnya memang dari tahapan pemilu dan juga sampai sekarang boleh dilihat hasilnya tadi, kita pemilihnya itu lebih dari 65%. Jadi antusias masyarakat lumayan, saya lihat sudah sampai 70%. Padahal startnya kan sudah hujan besar, apalagi Jati Asih ini pasti ketakutannya adalah banjir. Ini udah Pak Camat udah dakdikduk aja kan, udah kalau enggak perahu turun lagi kan gitu. Itu saja. Tetapi yang mau saya berikan catatan, oh ya saya lupa, ini abang saya yang ganteng, sekretaris PPK yang tiap hari juga mengamati pergerakan orang-orang. Sampai tadinya TV 3 akhirnya dibeliin lagi 3 jadi lengkap, TV-nya 6. Saya pikir kecamatan nggak punya dana, nggak taunya diumpetin doang sama sekretaris PPK. Akhirnya dikeluarin juga, ternyata PPK disupport habis oleh pemerintah. Tetapi yang saya mau kasih catatan, ini mohon maaf, ternyata penyelenggara memang harus mengakui bahwa ketika Anda membentuk struktur ke bawah, kapasitas dan kualitas itu harusnya diperhatikan. Karena kita harus akui banyak KPPS yang kacau balau. Banyak KPPS yang tidak paham apa tugasnya. Kenapa saya bilang tadi kayak saya mau kasih catatan ke Bawaslu, sama PKD Anda pun kurang oke secara kualitas. Saya bisa mengerti itu karena apa? PTPS-nya itu merusak suara kami para caleg. Kebetulan saya juga caleg. Karena apa? Memang ditempel arahan-arahan. Banyak ternyata kertas suara yang dicoblos partai dan caleg itu masuknya ke partai. Ditanya itu arahan dari Panwas, KPPS-nya tidak paham, ternyata Panwasnya juga tidak paham. Tetapi karena kedewasaan kami para partai politik di sini, udahlah kompromi, oke, gas terus. Paling juga calegnya dia juga kan gitu ya. Jadi dikompromi. Tapi itu harus menjadi catatan. Dan juga ketika penjumlahan, kenapa agak alot di awal?
Ternyata kan banyak yang tidak paham bagaimana menjumlah. Dan rata-rata KPPS yang tidak paham itu KPPS yang di komplek yang dalam tanda kutip pendidikannya lebih tinggi. Karena pada pala batu. Ya, dikasih bimtek nongkrong di warung kopi karena dianggap udah gampang itu. Nah, ini harus menjadi catatan penting untuk para penyelenggara. Sehingga kami partai politik nggak perlu pakai ketakutan. Otot kami kita keluarkan hanya karena kami mau mempertahankan sebenarnya mekanisme yang normal. Dan ketika saya berdebat dengan Panwas pun PKPU, banyak yang tidak paham juga tentang PKPU karena yang penting adalah dibayarinnya honor. Saya ngomong apa adanya karena ada beberapa PTPS itu ya rakyat-rakyat saya juga. Sehingga ini perlu juga menjadi catatan penting oleh Bawaslu dan juga KPU. Ya semoga aja saya diajak menjadi saksi di KPU dan akan saya sampaikan oleh KPU. Dan yang lebih mengerikan lagi, ini catatan buat Pak Sekretaris PPK, mohon ketika rekapitulasi, berikanlah kami tempat yang nyaman. Karena PPS-nya juga jadi enak kerjanya, kami pun para saksi nggak kebauan pesing di situ. Stres kami di situ sebenarnya, tapi ya sudah. Inilah kehebatannya teman-teman partai. Tepuk tangan buat teman-teman partai. Kami rela loh. Kami rela tekanan batin di situ menahan napas karena bau aroma kamar mandi yang mengganggu sekali. Memang tempat merokok sih enak jadinya bebas. Tetapi ketika siang kebauan dan keluhan itu sampainya ke ketua-ketua partai. Cuman kan kami nggak bisa komplain lagi, nanti ribut lagi, Mamet ngelirik lagi, bang ampun, gitu kan kita repot lagi. Ya kipasnya juga kurang. Ini masukan. Makanya kenapa tadi saya minta statement ini buat perbaikan kita bersama, ya kan? Terus juga sentuhan kami dengan para keamanan tidak terlihat memang. Kenapa? Ya karena keamanan sendiri sepertinya tidak ada komunikasi yang intens dengan PPK. Saya lihatnya itu, Satpol sendiri pun tidak bersentuhan dengan oke dengan para penyelenggara, cuman karena pertemanan kenal aja. Tetapi secara organisasi itu tidak jalan. Kenapa? Terlihat kok itu yang namanya itu memang pleno terbuka. Tetapi orang yang masuk jangan selalu dibuka semua. Karena jadinya kami di internal jadinya kayak kerok gitu kan. Nah itu sih catatan-catatan baik ya buat saya. Sehingga tapi pada akhirnya overall semua berjalan dengan baik. Saya apresiasi teman-teman komisioner PPK yang sangat membuka diri, teman-teman Panwascam juga yang dipimpin Pak Ayat, tadi lupa saya sebut sama Fauji, sama Dinda cewek ini saya lupa pengganti Bang Joni. Intinya mereka juga kooperatif kepada teman-teman, mencoba menjaga situasi pemilu ini dengan baik. Dan ini semua berkat pemimpin kecamatannya yang oke. Tepuk tangan juga buat camat kita. Nah, catatan terakhir, biasanya saya gitu, kalau bisa angkat saya gebukin lagi. Catatan yang penting adalah untuk para ASN. Jangan terlalu maju. Masa rekapitulasi ASN itu lebih dulu bersebaran dan lebih presisi dari PPK. Ini offside. Ini terjelas berarti aparat ini bermain. Apakah kami yang kalah? Kebetulan kami di partai kami tidak kalah, tetapi di Pilpres kami kalah. Ini kan kami mau protes teman sendiri, tapi tidak protes. Nah, itu mungkin jadi masukan Pak Zari sebagai camat nanti pas sudah jadi kepala dinas kan, apalagi kalau kepala dinas Bangpol atau apa kan itu dikasih arahan. Para ASN boleh mereka mengikuti survei atau mengikuti, tapi jangan langsung terlalu maju. Sehingga kami para peserta pemilu bingung untuk mengkanter dan menjawab. Gimana kalian? Kalian kan peserta pemilu, masa data kami lebih lengkap? Dan itu presisi. Jumlahnya, siapa calegnya dapat berapa segala macam. Nah itu kan jadinya kan mentertawakan dan menampar PPK dan juga Panwascam. Padahal mereka juga punya C1, tetapi C1 mereka kalah cepat dengan para ASN. Boleh melakukan itu, tapi jangan terlalu maju. Karena nanti akhirnya ya udah, kalau ada PPK sama Panwascam, udah aja ASN disuruh jejerin situ. Nah itu ya, tetapi buat saya kerja ASN di Kecamatan Jati Asih perlu kita apresiasi, semua berjalan dengan lancar dan baik. Tepuk tangan buat para ASN di Kecamatan Jati Asih. Itu saja dari kami, terima kasih. Dan para sahabat saya, teman-teman partai yang kami ya bisanya tertawa-tertawa karena melihat kadang-kadang suka iseng ya kan, kadang-kadang suka juga ngerjain penyelenggara, udah kita kerjain terus, tapi kadang-kadang kita di belakang juga ya capek juga ya, udah kita biarin aja gitu. Jadi ini dari dinamika aja, tidak ada dendam, karena tadi yang dibilang sama Teknong bahwa memang para masyarakat di Kota Bekasi khususnya di Jati Asih ini sudah mulai dewasa. Tepuk tangan buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih.